wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas video matematika tentang materi yang udah kita pelajari, materi-materi yang udah kita pelajari di semester 1 ini. Anggota kelompok kami terdiri dari saya Abdul Aziz dan Maizatul Zahra, Intan Nuri Rahmazani, Karis Alika, dan Mazatul Akmal. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi tentang mengenal bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Dalam matematika ada berbagai jenis bilangan untuk memetakan nilai. Tapi kali ini kita akan fokus pada 3 jenis utama: bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Pertama, mari kita bahas bilangan bulat. Singkatnya, bilangan bulat adalah himpunan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Ciri khasnya adalah ia tidak punya bentuk pecahan atau desimal. Komposisinya mulai dari bilangan negatif seperti min 3, min 2, min 1, lalu angka 0, hingga bilangan positif seperti 1, 2, 3. Contoh nyatanya, kita sering menggunakan untuk mengukur suhu. Contohnya, misalnya itu suhunya itu min 40 derajat Celcius. Terus menghitung jumlah benda atau mencatat hutang. Kedua, ada bilangan pecahan. Bilangan ini digunakan untuk memetakan bagian dari suatu keseluruhan. Bentuk umumnya adalah A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Ada beberapa jenis pecahan yang perlu kita tahu. Pecahan biasa, contohnya 3 per 4. Pecahan campuran, contohnya 2, 1 per 2. Dan pecahan senilai, contohnya 1 per 2 yang nilainya sama dengan 2 per 4. Contoh di kehidupan, kita membagi 1 per 2 bagian kue atau mengukur liter air. Ketiga adalah bilangan desimal. Nah, bilangan ini berbasis 10 yang ditulis menggunakan tanda koma atau titik. Contohnya 0,5 atau 2,75. Ciri-cirinya ini karena bisa berupa desimal terbatas. Contohnya 0,5, desimal tak terbatas berulang. Contohnya 0,33. Biasanya kita temukan pada ukuran panjang meter atau nilai mata uang. Menariknya, pecahan dan desimal itu saling berkaitan. Kita bisa mengubah pecahan ke desimal, contohnya 1,2. Contohnya 1 per 2 menjadi 0,5. Begitu juga sebaliknya. 0,25 bisa kita ubah menjadi pecahan 1 per 4. Kesimpulannya, bilangan bulat itu utuh, tidak ada pecahannya. Sedangkan pecahan adalah bagian dari keseluruhan, dan desimal adalah bentuk lain pecahan berbasis 10. Ketiganya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan materi persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel, materi ini merupakan salah satu materi dasar dalam matematika yang sangat penting untuk dipahami karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan matematika yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah contoh 2x tambah 3 sama dengan 7, di mana x adalah variabel yang nilainya belum diketahui dan harus kita cari. Penjelasan bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah ax tambah b sama dengan 0. Di sini A dan B adalah bilangan nyata, X adalah variabel, A tidak boleh sama dengan 0.
Bentuk ini membantu kita mengenali suatu persamaan apakah termasuk PLSF atau bukan. Penjelasan ciri-ciri persamaan linear satu variabel memiliki beberapa, yaitu hanya memiliki satu variabel, pangkat variabel satu, grafiknya berbentuk garis lurus, memiliki satu solusi atau satu jawaban. Jika suatu persamaan memenuhi ciri-ciri tersebut, maka persamaan itu disebut PLSF. Penjelasan langkah penyelesaian. Untuk penyelesaian PLSV, langkah-langkah adalah memindahkan semua variabel ke satu ruas, menyederhanakan persamaan, menentukan nilai variabel. Tujuan dari langkah ini adalah mendapatkan nilai variabel yang dicari. Penjelasan contoh soal 2x tambah 3 sama dengan 7. Langkah penyelesaian pertama, pindahkan angka 3 ke ruas kanan sehingga menjadi 2x sama dengan 4. Kemudian kedua ruas dibagi 2 sehingga diperoleh x sama dengan 2. Penjelasan contoh soal lain. Soal 5x dikurang 10 sama dengan 0. Penyelesaian, pindahkan 10 ke ruas kanan sehingga menjadi 5x sama dengan 10. Bagi kedua ruas dengan 5, maka diperoleh x2. Penyelesaian penerapan dalam kehidupan. Persamaan linear satu variabel juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam menghitung harga barang. Jika harga satu buku 5.000 dan total harga 20.000, maka kita dapat membuat persamaan 5.000 kali 2.000. Setelah dihitung, diperoleh X sama dengan 4, artinya jumlah buku yang dibeli adalah 4 buah. Penutupan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, persamaan linear satu variabel merupakan materi dasar aljabar yang memiliki satu variabel berpangkat 1. Materi ini mudah diselesaikan menggunakan operasi hitung dasar dan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami PLSV, kita dapat berpikir secara logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih atas perhatian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang eksponen. Eksponen adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali suatu bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri. Contohnya, 2 kali 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 sama dengan 8. 2-nya dikali 3 kali, sesuai dengan pangkat yang ditulis tadi di 2 kali 3. 2 pangkat 3. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Bentuk umum A atau N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak berapa kali N. A bilangan pokok, N eksponen atau pangkat. Jadi jika ditulis A per N, A bilangan pokok basis, N eksponen atau pangkat, berapa kali dikalikan. Sifat-sifat eksponen 1. Perkalian eksponen dengan basis sama. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N kurang N. Pangkat dari pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi dan grafik fungsi. Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota dominan X dengan tepat satu anggota dominan Y. Dituliskan Y Vx, artinya itu adalah nilai Y tergantung pada nilai X. Sedangkan contoh Fx 2x tambah 3, jika X sama dengan 2, maka F-nya adalah 2 dan sama dengan 2 per 2 tambah 3 sama dengan 7. Dominan, kodomain, dan rank. Dominan itu adalah himpunan semua nilai yang boleh digunakan, sedangkan kodomain himpunan semua kemungkinan hasil. Rank adalah hasil yang benar-benar diperoleh dari fungsi. Operasi pada fungsi. Beberapa operasi itu adalah meliputi tentang perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sedangkan grafik fungsi itu adalah untuk menggambar grafik, buat tabel nilai X dan Y. Lalu plot titiknya. Contohnya misalnya fungsi linear Fx sama dengan 2x tambah 1. Sedangkan X-nya berarti min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Sedangkan Y min 3, 1, 1,
3, 5. Plot titik tersebut dan menghubungkan membentuk garis lurus. Kesimpulannya itu adalah fungsi menghubungkan setiap X dan dengan tepat satu Y. Domain, kodomain dan reg menjelaskan ruang kerja fungsi. Sedangkan operasi fungsi itu adalah memungkinkan kombinasi dua atau lebih satu. Grafik fungsi membantu memvisualkan hubungan antara X dan Y. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menganalisis berbagai fungsi dengan lebih mudah. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjatul Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain X dengan tepat satu anggota kodomain Y. Ditulis Y sama dengan F dalam kurung X. Artinya nilai yang bergantung pada X. Contoh, F dalam kurung X sama dengan 2 kali tambah 3. Jika X sama dengan 2, F dalam kurung 2 sama dengan 2, dalam kurung 2 tambah 3 sama dengan 7. Domain, kodomain, dan rengge. Domain semua himpunan nilai X yang boleh digunakan. Kodomain himpunan semua kemungkinan hasil. Rengge hasil yang benar-benar diperoleh dari fungsi. Contoh, F dalam kurung X sama dengan X min 2. Domain semua bilangan real. Y lebih besar dari 0. Operasi pada fungsi. Beberapa operasi fungsi meliputi 1. Penjumlahan dalam kurung F tambah G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X tambah G dalam kurung X. 2. Pengurangan dalam kurung F kurang G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X kurang G dalam kurung X. Perkalian dalam kurung F kali G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X dalam X kali G dalam kurung X. Pembagian dalam kurung F tambah G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X tambah G dalam kurung X dengan G dalam kurung X dan 0. Contoh, F dalam kurung X sama dengan 2 kali 1 2 kali tambah 1 dan G dalam kurung X sama dengan X min 2. F tambah G dalam kurung X sama dengan X min 2 tambah 2 kali tambah 1. Grafik fungsi. Untuk menggambar grafik, buat double nilai X dan Y, lalu plot titiknya. Contoh, fungsi linear F dalam kurung X sama dengan 2 kali tambah 1 X min 2 min 1 0 1 2 Y min 3 min 1 1 3 5. Kesimpulan. Fungsi menghubungkan setiap X dengan tepat satu Y. Domain, kodomain, dan rengge menjelaskan ruang kerja fungsi. Operasi fungsi memungkinkan kombinasi dua atau lebih fungsi. Grafik fungsi membantu
memvisualisasikan hubungan antara X dan Y. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menganalisis berbagai bentuk fungsi dengan lebih mudah. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.